How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, your presence. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord.
You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. All the saints and angels bow
kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak setiap Anda dimanapun Anda berada, kita siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan hari ini bisa menjumpai Anda semua sekalipun hanya melalui online. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Mari saya mengajak Anda untuk siapkan hati kita bersama-sama untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, we invite you to come this morning. Hari ini kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bekerjalah secara ajaib Tuhan. Bless your people. Agape Family Center dimanapun mereka berada hari ini ya Bapak. Baik yang mereka yang ada di tempat ini maupun yang online di rumah mereka. Aku berdoa Roh Kudus berbicara dan jamah setiap kehidupan mereka. Hari ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan berbicaralah kepada kami. We need your word. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu one word from you can change our life forever. Akan mengubah seluruh kehidupan kami sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Bekerjalah di tengah kami dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya menyampaikan salam dari kami semua yang ada di Indonesia kepada setiap seluruh keluarga besar AFC, Agape Family Center Sarawak Miri, dan juga semua keluarga-keluarga yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini bersama-sama. Kami dari Indonesia mengucapkan sungguh-sungguh saudara, kami benar-benar menyampaikan sukacita kami di mana kami bisa menjumpai Anda sekalipun hanya melalui online. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi siapapun. This morning, pagi hari ini, you will be blessed by the word of God. Dan mari kita siapkan hati kita sama-sama. Pagi hari ini, saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Matias dan juga Pastor Henner dan keluarga mereka yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan kepada Anda semua. Sejujurnya, saudara, kami juga semua sangat rindu untuk menjumpai Anda secara langsung, bukan secara online. Dan mari kita berdoa sama-sama. I hope tahun depan kita akan kembali bersama-sama berkumpul dalam Heavenly Conference Malaysia maupun Heavenly Conference Indonesia. Yang percaya katakan amin, saudara. Yuk saya mengajak Anda untuk kita siapkan hati bersama-sama. This morning I want to share about untold blessing. Berkat yang tersembunyi yang Tuhan siapkan buat kita, yang kita nggak bisa katakan, yang kita nggak bisa ungkapkan, tapi Tuhan menyediakan di tengah-tengah kita, saudara. Saya percaya ada berkat yang dahsyat sekali di balik pandemik ini, saudara. Ada begitu banyak orang berkata bahwa pandemik ini mendatangkan sebuah proses yang begitu berat dalam kehidupan mereka. Tapi percayalah saudara, ada hal yang dahsyat sebenarnya. Ada blessing yang luar biasa yang Anda dan saya akan terima, saudara, dalam situasi pandemik sekalipun. Dari tempat kami, saudara, saya mendengar banyak sekali kesaksian demi kesaksian yang luar biasa. Justru di masa-masa pandemik ini mereka diberkati Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan, dibuat berbeda. Bahkan saudara, ada beberapa orang yang berkata, saudara, bahwa usaha mereka, Pastor Robert katanya, lebih diberkati masa pandemik daripada sebelum-sebelumnya. Mereka mencapai prestasi yang luar biasa dalam setiap pekerjaan justru di masa-masa ini. Karena saya percaya sekalipun masa sulit yang ada dan saya hadapi, Tuhan bisa turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini saya mau mengajak Anda untuk belajar dari sebuah tema kecil yang saya bagikan, yaitu stay focus. Saudara, saya berdoa supaya dalam situasi ini, saudara jangan fokus dengan pandemiknya, jangan fokus dengan setiap problem, setiap proses, tapi fokuslah kepada Tuhan. Dan saya mau mengajak Anda untuk belajar sama-sama, yaitu sebuah topik yang saya kutip, yaitu stay focus. Saya berdoa supaya Anda dan saya tetap fokus, saudara, karena saya percaya ada untold blessing kalau saudara tetap fokus sekalipun dalam masa yang paling sulit. 2 Tawarik 20 ayat yang pertama dikatakan, saudara, setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang menyerang, berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah, ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin.
dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ke Hazebon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, kalau perhatikan ayat ini, saudara, Anda semua tahu bagaimana ceritanya. Ada laskar yang datang menyerang Yosafat. Ada sebuah pergumulan, ada sebuah permasalahan, ada sebuah beban dan lain-lain yang begitu berat datang dengan tiba-tiba dalam kehidupan Yosafat. Namun saat itu Yosafat tidak hanya duduk diam merenungi nasib, saudara. Dan ketika masalah itu mulai datang, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saya berdoa dalam situasi pandemik yang hari-hari ini sedang terjadi di negara-negara manapun, termasuk negara Anda semua, yaitu Malaysia. Saya mau memberitahukan Anda, I just want to encourage you, dalam situasi yang paling buruk sekalipun terjadi, hal yang paling kita perlu adalah stay fokus untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Memang sih pada awalnya Yosafat takut. Saya tahu memang sih ada begitu banyak gereja takut, khawatir dan sebagainya. Tapi saudara, kita nggak boleh hidup dalam kekhawatiran. Ia harus sadar, Anda harus sadar, saudara. Dan akhirnya saudara, Yosafat sadar bahwa dia nggak bisa hidup dari ketakutan, kekhawatiran terus. Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan bukan cuma dia, tapi dia menyerukan kepada rakyatnya untuk bersama-sama mencari Tuhan dan berpuasa. Saya percaya this is the time for us. Jangan hidup dari kekhawatiran, tapi kita mulai sadar dan ambil keputusan untuk stay fokus untuk mencari Tuhan. Bahkan bila perlu berpuasa, saudara. Kalau Anda baca ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah jemaat Yehuda dan di Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan perkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Kau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau semua penduduk tanah ini di depan umat-Mu Israel? Berikanlah dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu untuk selama-lamanya." Ayat 8 berkata, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yaitu pedang, penghukuman, penyakit, sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamat kami. Ini hal yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Harusnya saudara, yang terjadi hari-hari ini bukan orang Kristen, Anda semua atau siapapun hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Anda mungkin berkata krisis ekonomi mulai melanda. Mungkin Anda berkata begitu banyak penyakit yang menular, COVID-19 dan sebagainya. Saudara, mari kita belajar untuk stay fokus sama Tuhan dan mengambil sebuah keputusan bahwa kita akan mencari Tuhan, berseru-seru sama Tuhan sampai Dia mendengarkan kita, saudara. Saya berdoa, sekalipun dalam masa pandemik seperti ini, mari tetap fokus sama Tuhan. Ada amin, saudara. Terus berseru-seru, fokuskan arah mata pandangan Anda dan saya kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini, saudara. Ada amin, saudara. Saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Come on, stay focus. Katakan sama-sama, stay focus. Saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Karena hari ini saya mau mengajak Anda, kita belajar dari sebuah kata, yaitu fokus, saudara. What is definition daripada fokus, saudara? Hal yang pertama yang saya mau bagikan adalah, apa sih definisi daripada fokus? Fokus, kalau Anda baca dalam dictionary, Cambridge Dictionary, saudara, dikatakan adalah to direct attention toward something or someone, saudara. Artinya mengarahkan perhatian pada sesuatu atau seseorang, saudara. Saudara, saya berdoa supaya Anda dan saya bisa fokus to adjust something in other to see more clearly, saudara. Menyesuaikan sesuatu untuk melihat lebih jelas, saudara. Dan kalau Anda baca dalam America Dictionary, dikatakan the main object or interest or attention given something, saudara.
adalah objek utama minat perhatian yang ditunjukkan pada sesuatu. Kalau Anda pelajari kamus bahasa Indonesia dikatakan fokus artinya pusat, saudara. Bahasa Ibraninya memiliki akar kata yang sama, yaitu kata center atau tengah, saudara. Yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, why we must focus. Kenapa sih kita harus fokus? Apalagi dalam situasi-situasi seperti ini. I just want to challenge you, focus, stay focus, be focus, saudara. Jangan fokus dengan semua hal yang gak penting, tapi fokus kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan sampai Dia mendengarkan kau, saudara. Fokus itu penting sekali. Ada orang berkata fokus artinya follow one course until success. Dan saya percaya bahwa fokus itu penting sekali. Kalau Anda bertanya, Pastor, why we must focus? Kenapa kita mesti fokus? Hal yang pertama, saudara, focus will help you to be more effective, saudara. Saya percaya fokus akan membuat Anda dan saya menjadi lebih efektif lagi. Kalau Anda perhatikan, saudara, fokus itu seperti otot, saudara. Makin kita latih, maka makin akan kuat. Ototnya akan dimiliki makin kuat, saudara. Dan untuk melatih otot tersebut dibutuhkan waktu tidak sebentar. Apalagi untuk membentuk otot yang kuat, saudara. Kalau saudara mau membentuk otot yang kuat, perlu latihan, praktis, saudara. Fokus sangat penting untuk hati dan pikiran kita, supaya apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan berikan, kita bisa tangkap dengan jelas, saudara. Diperlukan sebenarnya hati dan pikiran untuk bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan. Jadi sebenarnya fokus memerlukan dua panca indera, yaitu mata dan telinga, seeing and hearing, saudara. Kalau Anda berkata aku mau fokus, saudara, ada dua panca indera yang harus Anda perlukan. Yang pertama seeing and hearing, saudara. Ini yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Hearing and seeing, saudara. Anda melihat apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup Anda dan mendengarkan Dia. Saya percaya every single day we need the word of God. Kita butuh suaranya. We need the revelation. Dan saya percaya fokus dengan itu, saudara. Karena saya percaya fokus akan membantu Anda. Fokus will help us to be more effective, saudara. Anda kalau mau jadi efektif, apalagi dalam situasi seperti ini, fokus kepada Tuhan, saudara. Yakobus 1 ayat 6 berkata, hendaklah ia meminta dengan iman, dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudara, apa yang engkau inginkan dalam hidup ini? Orang pikirannya tidak bisa fokus, maka hidupnya tidak bisa tenang, saudara. Anda harus fokus. Hati nggak boleh bercabang, tidak boleh mendua. Karena ketika Anda mendua, maka hidup Anda tidak akan tenang. Saya percaya dalam masa-masa pandemik ini, saudara, stay focus, saudara. Hal yang paling penting, salah satunya yang harus kita lakukan adalah tetap fokus kepada Tuhan. Berseru-seru sama Tuhan sampai Dia mendengarkan kita. Jangan fokus dengan semua masalah kita, tapi fokus dengan Tuhan. Sekali lagi, the first I wanna share to you, kenapa kita mesti fokus? Karena fokus will help us to be more effective, menjadi lebih efektif, saudara. Hal yang kedua, kalau Anda pelajari why we must focus, kenapa kita mesti fokus, saudara. Hal yang kedua adalah fokus give us extra space and time, saudara. Saudara, akan ketika fokus akan memberikan kita waktu untuk bisa memilih, sehingga kita bisa dengan mudah mengeliminasi semua pilihan yang masuk, saudara. Ketika kita fokus, sekali lagi saya katakan, saudara, give us extra space and time, saudara. Memberikan kita ekstra, memberikan kita waktu, sehingga kita bisa memilih, saudara. Kita akan lebih bisa mudah untuk melihat
mana yang perlu, mana yang tidak perlu, saudara. Dalam masa-masa COVID ini ada begitu banyak hal yang mungkin datang dalam kehidupan Anda. Tapi saya percaya ketika Anda fokus, Anda memiliki waktu yang lebih untuk Anda bisa memilih mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang perlu Anda ikuti, mana yang perlu Anda buang, mana yang perlu Anda lakukan, mana yang Anda tidak perlu lakukan, saudara. Dalam situasi ini, saya katakan fokus, saudara. Karena itu akan memberikan Anda waktu yang lebih banyak, memberikan Anda waktu untuk bisa memilih, saudara. Itu sebabnya mari bersihkan hati kita, pikiran kita dari semua sampah, hal-hal yang lain yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan, saudara. Ada begitu banyak orang berkata, Pastor, what should I do? Apa yang mesti aku lakukan dalam masa pandemi ini? Saya percaya kalau pikiranmu fokus dengan Tuhan, maka kamu akan tahu apa yang perlu Anda lakukan, apa yang Anda gak perlu Anda lakukan, apa yang perlu Anda ngomong, apa yang gak perlu Anda ngomong. Semuanya Anda akan tahu, karena fokus, saudara, akan memberikan kepada Anda extra space and time, saudara. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang kita pikirkan. Ketika kita fokus sama Tuhan, kita nggak lagi pikir hal-hal yang menurut kita itu nggak penting, itu sampah. Kita nggak perlu pikirkan, kita fokus dengan apa yang pikirkan. Jadi apa yang mesti kita pikirkan? Alkitab berkata, semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, itu yang menjadi fokus kita. Hal yang lain kita bisa buang. Ketika Anda mulai fokus, Anda bisa punya waktu yang lebih, punya waktu untuk memilih mana yang baik, mana yang gak baik, mana yang perlu, mana yang gak perlu, saudara. Dalam banyak hal, saudara. Jadi saya katakan, saudara, stay focus, saudara. Hal yang ketiga, why we must focus. Kenapa kita mesti fokus, saudara? Hal yang ketiga adalah focus will avoid us to become burnt out, saudara. Jadi saya percaya sekali, saudara, seseorang bisa tidak sadar kalau mereka sebenarnya sedang depresi, kewalahan, stres, saudara. Kalau kita sedang mengalami letih lesu, maka kita harus sadar bahwa kita harus bisa keluar dari hal yang tidak penting dan bisa lebih fokus dengan hal yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, saudara, focus will avoid us to become burnt out. Be honest with you, dalam situasi ini ada begitu banyak saya ketemu dengan hamba Tuhan, ngobrol dengan orang-orang yang melayani, dan saya menemukan, saudara, saya tidak menghakimi, tapi saya menemukan so many people, banyak sekali orang burn out, saudara. Mereka stres, mereka bingung, mereka letih, lesu, dan beban berat. Ada begitu banyak orang berkata, saya nggak tahu, Pastor, 2 minggu lagi mau makan apa. I don't have money, aku nggak punya uang. Ada beberapa hamba Tuhan yang ketika kita ketemui, dia berkata, saya punya jemaat 30 dan semuanya adalah pekerja lepas. Hari-hari ini ketika COVID terjadi, mereka semua di PHK, mereka semua berhenti, gak lagi kerja, kontraknya putus, sehingga mereka gak punya uang, bahkan mereka gak bisa kasih offering, kasih perpuluhan dan sebagainya. Dan akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Hamba-hamba Tuhan mulai burn out, stres, saudara. Some people burn out karena finansial, some people burn out karena depresi dan lain-lain, saudara. Tapi saya percaya fokus akan menolong Anda untuk supaya tidak burn out, saudara. Itu sebabnya saya katakan, you must focus, saudara. Stay focus dalam Tuhan, saudara, dalam situasi ini. Matius 11 ayat 28 berkata jelas sekali, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan, saudara. Saya percaya fokus mulai mengalihkan hal-hal seperti ini, saudara. Yang pertama, dari mementingkan diri sendiri, akhirnya mementingkan kepada pikiran Kristus. Kelemahan diri kepada kekuatan Kristus. Keterbatasan kita kepada kesempatan yang Tuhan berikan, saudara. Saya menemukan ada begitu banyak jemaat cerita, justru dalam situasi pandemik, Tuhan membuka opportunity yang baru. Dalam pekerjaan, dalam banyak hal,
Ada salah satu orang saudara di tempat kami, justru semasa-masa pandemik saudara, apa yang mereka kerjakan gak terlalu maksimal. Tapi begitu pandemik Tuhan memberkati mereka secara ajaib saudara. Dan saya sekali lagi katakan, fokus akan mulai mengalihkan hal-hal dari keterbatasan kita pada sebuah opportunity, kesempatan. Sekali lagi ada begitu banyak orang yang pesimis, tapi saya katakan Anda harus stay fokus dan optimis. Karena orang optimis adalah orang yang selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Berapa banyak saudara yang percaya situasi pandemik sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesempatan yang baru untuk setiap Anda dan saya saudara. Saya kasih contoh hari ini saudara, saya bisa khotbah. Begitu saya khotbah hari ini, hari Minggu persis saudara, di Agape Family Center. Di waktu yang sama sebelumnya saudara, di hari yang sama saudara, saya juga khotbah di gereja saudara, jam 9 pagi di Palembang, Indonesia. Teknologi, dan dulu gak pernah ada kesempatan yang seperti ini saudara. Tapi karena keterbatasan because of the COVID saudara, sometimes saudara saya gak perlu berangkat ke Paris, saya gak perlu berangkat ke Amerika, saya gak perlu berangkat melalui pesawat dan sebagainya. Tapi beberapa kali saya khotbah di Europe, di beberapa tempat saudara. Dan ini adalah teknologi, saya percaya keterbatasan dalam semua COVID ini justru bagi kita membuka sebuah kesempatan yang dahsyat to preach the gospel saudara. Sometimes saudara, setiap hari saya berkhotbah di sana, di sini, di mana, di beberapa kota, di negara, beberapa negara dan semuanya. Bagi orang kita dibatasi dengan social distancing, tapi saya percaya ketika kita fokus dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah, mulai mengubah. Dan ketika kita fokus saudara, fokus kita kepada Tuhan akan mengalihkan dari keterbatasan menjadi sebuah kesempatan. Yang percaya katakan amin saudara. Dari sebuah kelemahan menjadi sebuah kekuatan di dalam Kristus. Dari mementingkan diri sendiri, akhirnya mementingkan kepentingan orang saudara. Saya masih ingat beberapa waktu lalu Roh Kudus berbicara jelas sekali, nak, berbagi, berbuat baik. Hari itu saya berkata, Tuhan, saya juga hamba Tuhan, saya juga melayani, dan saya tahu ada begitu banyak hamba Tuhan burn out, pusing, saudara, depresi. Lalu kami jelas sekali sekeluarga, saya mulai dari beberapa hamba Tuhan, kami telepon, how are you? Apa yang Anda lakukan semasa COVID ini? Gimana keadaanmu? Gimana keluargamu? How about your financial? Dan kami kaget, saudara, mereka bercerita banyak hal. Lalu saya, istri saya, mama saya, lalu kami sepakat bersama-sama sekeluarga saudara untuk memberkati mereka. Kami mulai dari uang kami memberkati mereka. Kami tahu semuanya mengalami defisit, semuanya mengalami mungkin penurunan, kerugian dan semuanya. Tapi saya percaya ketika kita mulai fokus sama Tuhan, Dia akan mengalihkan dari mementingkan diri sendiri, akhirnya mementingkan orang lain saudara. Dan akhirnya Roh Kudus jelas sekali berkata, nak, aku mau kamu berbuat baik. Lalu kami mulai lakukan saudara, kami ketemu hamba Tuhan, kami ketemu beberapa ketua sinode saudara, mulai bertanya kepada mereka apa yang bisa kami bantu untuk gereja-gereja yang di desa-desa, yang di daerah-daerah. Dan akhirnya saya bersama teman-teman, kami sepakat menabur, berbuat baik, dan kami memberkati banyak sekali, ratusan. Bahkan target kami sampai Desember ini kami memberkati ribuan hamba Tuhan, memberikan encouragement buat mereka, support mereka, dan memberkati mereka dengan bahan pangan, sembako dan sebagainya saudara. Dan saya melihat bagaimana mereka diberkati, mereka dikuatkan. Dan saya cuma berkata, kamu harus tetap fokus untuk cari Tuhan di masa pandemik sulit yang kita nggak tahu sampai kapan akan berakhir. Tapi yang saya percaya satu, ketika Anda mulai fokus dengan Tuhan, fokus kepada kehendak Tuhan, saya percaya fokus ini akan mengalihkan sekali lagi dari kita yang mementingkan diri sendiri akan mulai mementingkan orang. Dari sebuah kelemahan akan menjadi kekuatan, dari sebuah keterbatasan akan menjadikan kita membuka kesempatan-kesempatan yang baru. Hari ini saya bersyukur sama Tuhan, because of technology saudara, saya ada di Palembang hari ini, tapi saya bisa berkhotbah di AFC hari ini saudara, di depan saudara. Saya bisa khotbah di Amerika, saya khotbah di Eropa, saya khotbah di banyak orang, dan begitu banyak orang mendengarkan. Dan kenapa saudara? Keterbatasan yang dibangun oleh situasi pandemik ini diubah Tuhan menjadi sebuah kesempatan yang dahsyat buat kita. Sekali lagi ketika kita fokus saudara, maka saya percaya Tuhan mulai alihkan semuanya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan akan buka kesempatan dalam setiap kesulitan. Ada amin saudara. Kolose pasal 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Tahukah kenapa kita disuruh memikul Kristus? Karena kita percaya
Karena kita akan bergerak dengan kecepatannya, bergerak akan dengan arahannya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Saya mau katakan saudara, justru di tengah-tengah pandemik Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan memberkati semua hal saudara. Saya melihat sih memang awal-awalnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga semua mengalami pemerosotan saudara, kerugian, krisis dan sebagainya. Tapi setelah itu saudara, kita mulai fokus, kita mulai sungguh-sungguh, dan saudara Tuhan mengubah semuanya. Saya bahkan tadi pagi saudara, kami ada lunch dengan beberapa teman-teman dan juga salah satu pengusaha restoran yang terkenal saudara. Dia berkata, selama sebelum pandemik restorannya nggak pernah masuk hitungan omset yang paling gede, tapi justru di masa pandemik restorannya jadi top saudara. Restorannya ngalami berkat yang lebih daripada sebelum pandemik saudara. Dan sekali lagi saya katakan, ketika kita fokus saudara, Tuhan akan mengubah kelemahan jadi kekuatan. Ketika kita fokus, Tuhan akan ubah keterbatasan jadi sebuah kesempatan. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, I just want to encourage you dimanapun Anda berada, stay focus in God. Hal yang keempat saudara, fokus help us, menolong Anda dan saya to keep going when we feel that we wanna give up saudara. Saya percaya fokus akan menolong Anda dan saya to keep going when we feel that we wanna give up. Saya tahu ada begitu banyak orang dari situasi seperti ini, mereka udah mulai mau give up. Tapi saya mau katakan buat Anda, never give up. Focus will help us to keep going ketika kita merasa bahwa kita mau give up saudara. Fokus akan membuat kita terus melaju, bangkit ketika kita mau menyerah, give up. Terus bergerak maju dan lihat apa yang ada di depan kita sampai kita berhasil. Markus 5 ayat 27 berkata, sampai dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita pendarahan 12 tahun, everybody know the story saudara. Wanita ini menginginkan menyentuh jubah Yesus, hanya ujungnya, karena dia percaya kalau dia menyentuh jubah Yesus, dia pasti akan sembuh. Tapi Anda semua tahu story-nya. Untuk melakukannya, hal ini bukan hal yang mudah. Ada begitu banyak orang mengelilingi Yesus. Bayangkan, orang sakit pendarahan belasan tahun harus melewati kerumunan yang berdesak-desakan. Kondisinya juga lemes karena pendarahan 12 tahun. Belum lagi rasa sakit yang harus ia tahan. Apalagi ia harus berkata, najis, najis. Peraturannya seperti itu zaman dulu. Namun wanita itu cuman fokus. Apa yang menjadi fokus dia? Asal ku jamah saja jubahnya. Maukah Anda berkata, Tuhan, hari ini gak peduli saya mengalami kesakitan, depresi, mengalami kelemahan, mengalami stres atau apapun itu, I already wanna give up. Aku udah mau menyerah Tuhan. Tapi maukah Anda belajar seperti seorang wanita ini? Dia gak menyerah dengan keadaan. Bayangin, dia adalah wanita pendarahan. Kalau dia harus melewati dan dia harus berkata najis, najis, sehingga orang tahu bahwa dia sakit pendarahan dan orang menghindari. Belum lagi dia harus merangkak, dia harus mendatangi Yesus, dan Yesus di kerumun banyak orang. Dia harus menahan rasa sakit, so many burden, begitu banyak beban berat yang harus dihadapi. Tapi dia tidak melihat itu semua. Dia gak fokus dengan sakitnya, dia gak fokus dengan pendarahannya, dia gak fokus dengan betapa susah untuk menjamah Yesus, karena ada begitu banyak orang yang mengelilingi Yesus. Tapi fokusnya cuma satu, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh saudara. Hari ini saya berdoa supaya Anda dan saya seperti wanita ini berkata, I wanna focus. Asal aku jamah Engkau Tuhan, aku menjamah jubahmu, aku pasti sembuh, aku pasti dipulihkan, aku pasti breakthrough. Asal aku ketemu dengan Engkau Tuhan, aku pasti akan dipulihkan. Aku gak peduli berapa banyak kerugian yang aku sedang hadapi because of pandemic. Aku gak peduli saudara apa yang aku sedang alami. Aku mau fokus dengan Engkau. Asal ku jamah Engkau Tuhan, maka aku pasti breakthrough, aku pasti dipulihkan, aku pasti diberkati. Mari sama-sama fokus saudara, karena saya percaya fokus akan menolong Anda akan terus keep going. Ketika Anda udah mulai merasa aku sudah ingin menyerah. Saya tahu ada begitu banyak orang. Hari ini Roh Kudus bicara sama Anda, don't give up. Jangan menyerah dengan situasi apapun. Ada begitu banyak pastor-pastor udah mulai menyerah
Aku nggak tahu kalau after pandemic gereja kumpul berapa banyak yang datang. Karena ada beberapa jemaat yang meninggal, ada beberapa orang yang bukan cuma meninggal, tapi ada beberapa orang yang juga bisnisnya udah hancur. Aku nggak tahu lagi harus bangun mulai dari mana. Kita udah nggak kebaktian hampir 1 tahun dan sebagainya. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Saya kasih tahu buat Anda hari ini, jangan menyerah. Mungkin Anda berkata, bisnisku udah tutup, udah bangkrut semuanya. Jangan menyerah, stay fokus dan berkata, asal ku jamah saja Tuhan jubahmu, aku pasti akan dipulihkan dalam semuanya. Doa saya saudara, supaya Anda fokus saudara kepada Tuhan. Fokus hanya berkata, Tuhan, I wanna see you. Aku mau ketemu Engkau Tuhan. Aku mau menjamah Engkau Tuhan. Dan aku percaya ketika aku menyentuh Tuhan, aku pasti akan dipulihkan. Yang percaya katakan amin saudara. Hal yang kelima saudara, why we must focus. Kenapa kita mesti fokus saudara? Karena fokus makes you skillful saudara. Saudara, saya percaya ketika Anda mulai fokus, fokus akan membuat kita menjadi extraordinary. Ketika kita bisa fokus dengan area tertentu dan bukan semua area, maka saya percaya kamu akan menjadi extraordinary. Karena fokus will help you menjadi skillful saudara. Setiap orang punya skill dan kemampuan masing-masing. Kalau kita terlalu sibuk semuanya kita miliki, lalu kita kerjakan semuanya, dan kita nggak fokus, dan apa yang terjadi, kita jadi orang yang ordinary saudara. Saya kasih contoh saudara, kalau seorang pelari, dia akan berfokus untuk bagaimana dia berlari dengan lebih cepat dari stamina yang tidak akan, dan stamina tidak akan habis. Dia nggak perlu melatih diri untuk main musik, dia nggak perlu melatih untuk main drama, nyanyi dan sebagainya, karena itu justru akan menghabiskan waktunya, buang-buang waktu. Seorang yang yang sedang berlatih, mempertajam skill bahasa Inggris, nggak perlu sibuk bahasa Spanyol, nggak perlu sibuk bahasa Mandarin, dia cukup fokus dengan bahasa Inggris, dan itu akan membuat dia skillful saudara. I hope Anda mengerti dengan semua ilustrasi ini. Karena saudara, kalau Anda mau belajar main keyboard, main piano, Anda nggak perlu main drum, Anda nggak perlu nari, Anda nggak perlu berkhotbah dan sebagainya. Fokus dengan itu, maka saya percaya akan membuat Anda jadi skillful saudara. Bukan berarti saya nggak boleh Anda main keyboard lalu berkhotbah, nggak boleh saja. Tapi dalam ilustrasi ini saya mau ngomong seperti seorang pelari. Dia cuma fokus gimana caranya tiap hari dia harus lari lebih cepat dan stamina tidak lemah saudara. Jadi dia nggak perlu menghabiskan waktu untuk sibuk main musik, sibuk main drama dan sebagainya saudara. Dia cukup fokus dengan lari. Bahwa make sure, dia harus yakinkan, pastikan tiap hari dia akan semakin baik lari, dia akan semakin cepat, dan dia tidak akan capek. Dan itu adalah fokus saudara. Fokus akan menolong kita menjadi skillful saudara. Dalam hal-hal apapun saudara, fokus saudara. Demikian dengan Tuhan, kalau kamu fokus dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan pulihkan keadaan kita saudara. Hal yang keenam, why we must focus. Yang keenam adalah saudara, focus bring us to our purpose saudara. Berapa banyak saudara yang percaya ketika kita fokus, maka itu akan membawa kita kepada tujuan kita. Fokus akan membuat hidup kita menemukan tujuan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak fokus, kita akan mudah sekali diombang-ambingkan dengan semua keinginan dunia, dan akhirnya kita bingung untuk melakukan apa yang Tuhan mau saudara. Ada begitu banyak orang bingung, pastor, aku gak tahu mau ngerjain apa dan semuanya, karena mereka gak pernah fokus saudara. Tapi saya percaya fokus akan menolong Anda menyampai tujuan Tuhan dalam kehidupan Anda. Tetap fokus berdoa dengan apa yang Tuhan mau untuk Anda dan saya lakukan. Dan pada akhirnya saya percaya kita akan sampai tujuan yang Tuhan mau atas hidup kita. Terutama dalam situasi pandemik ini saudara, fokus kepada Tuhan, apa yang mesti Anda lakukan. Dan saya percaya Tuhan akan bawa Anda sekalipun dalam masa pandemik untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan Anda. Hal yang ketujuh saudara, fokus bring clarity. Fokus akan membawa Anda, fokus itu mendatangkan kejelasan. Ketika Anda mulai fokus, maka saya percaya Anda akan melihat sesuatu dengan jelas. Contoh saudara, saya punya HP loh saudara. Suatu hari di tempat saya kamar, saya melihat bulan saudara. Lalu saya dengan anak saya memakai handphone ini foto bulan dan sebagainya. Dan ketika kami tidak fokus saudara, kami untuk susah sekali melihat dengan jelas.
Tapi waktu kami mulai fokuskan itu, kameranya dipegang benar-benar difokuskan saudara, maka saya yakin sekali sih fokus mendatangkan kejelasan saudara. Dan saya percaya sekali saudara, fokus Anda dan saya akan mendatangkan sebuah kejelasan, clarity saudara. Itu sebabnya saya yakin sekali ketika Anda fokus saudara, Anda akan lebih jelas apa yang Anda mau lakukan, apa yang Tuhan mau Anda lakukan. Karena saya percaya apa yang menjadi fokus dalam hidup kita, maka hal tersebut akan menjadi nyata ketika kita mulai fokus. Asalkan kita mau terus berjuang, terus berusaha, take action saudara, dan tetap fokus. Saya percaya saudara, pasti saudara akan membawa sebuah kejelasan, dan fokus akan membawa Anda bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan sudah inginkan dan bawa, dan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan Anda. Kalau kita fokus kepada masalah, maka masalah akan semakin nyata dan justru semakin menakutkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita fokus kepada Yesus, maka saya percaya iman kita akan semakin dikuatkan dan juga akan semakin nyata saudara. Dalam Alkitab, Petrus berhasil jalan di atas air saat badai, dan murid-murid lainnya hanya berada di kapal saudara. Di saat itu ketika Petrus berhasil fokus kepada Tuhan, Anda semua tahu story-nya, maka dia bisa berjalan di atas air, di atas setiap permasalahan, pergumulan. Tapi ketika fokusnya bergeser saudara, dia merasakan angin dan gelombang, dia bergeser dan dia tenggelam saudara. Kalau Anda fokus, Anda berhasil fokus kepada Tuhan, saya percaya kita akan menari di atas gelombang, kita akan ada di atas setiap permasalahan dan pergumulan. Dengar baik-baik, penting untuk kita mengerti kemana fokus kita diarahkan saudara. Jangan fokus dengan masalah yang besar saudara, tapi fokuslah kepada Yesus yang lebih besar dari semua masalah kita. Amin saudara. Zig Ziglar berkata saudara, when you focus on problems, you get more problems saudara. When you focus on possibilities saudara, you have more opportunities saudara. Ketika saudara fokus dengan masalah, maka yang terjadi Anda akan dapat begitu banyak masalah saudara. But when you focus on possibility, maka saya percaya you have more opportunities. Anda akan lihat ada begitu banyak kesempatan demi kesempatan yang Anda akan alami bersama-sama Tuhan. Lalu pertanyaannya yang terakhir saudara, lalu saya akan tutup. What should I do? What next? Apa yang next saya harus lakukan? Ibrani 12 ayat 1 dan 2 saudara, dikatakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus saudara, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa saudara. Dari ayat tersebut ada beberapa hal I just want to encourage you, remind you this morning, pagi hari ini. Yang pertama, tanggalkan semua beban dan dosa. Seringkali sekali lagi yang menghambat kita bukan hanya dosa, tapi beban yang dimana kita nggak mau lepaskan dan berikan kepada Tuhan saudara. Sekali lagi saya katakan hari ini, mari saudara tanggalkan semua dosa dan beban yang memerintangi. Berlomba dengan tekun. Ketekunan dalam perlombaan artinya akan ada proses pembelajaran, proses pelatihan, dan semua harus dijalani dengan tekun dan sabar. Berapa banyak sering percaya masa-masa yang Tuhan izinkan di masa-masa sulit ini adalah masa-masa kita untuk belajar saudara. Masa-masa di mana proses pelatihan buat kita semua. Dan saya percaya kita harus jalani dengan tekun dan sabar, dan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata tidak cuma bicara secara jasmani, tapi secara rohani. Mata hati dan pikiran kita stay focus in Jesus. Dan saya percaya ketika Anda lakukan ini, maka saya percaya Tuhan Yesus akan memimpin kita dalam iman menuju kesempurnaan. Setelah kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka saya percaya Ia sendiri akan memimpin jalan hidup kita, membuat Anda semakin jelas untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan saya percaya
apa yang harus kita lakukan, dan itu semua sebuah perjalanan menuju kesempurnaan, saudara. Sekali lagi, dibutuhkan proses. It's not instant, bukan yang instan, saudara. Memikul salib, daripada sibuk memikul beban sendiri, lebih baik kita memikul salib. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita, karena Dia berkata, pakailah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang ringan dan enak, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan tidak pernah memberikan beban kepada kita lebih berat dari apa yang kita bisa tanggung, saudara. Sekali lagi dikatakan, saudara, jelas sekali pencobaan yang kamu alami gak melebihi kekuatanmu. Dan ketika kamu dicobai, Tuhan izinkan kamu dicobai, Dia sudah memberikan jalan keluar buat Anda. This morning, pagi hari ini, saya mengajak Anda, yang perlu Anda lakukan cuma satu: tanggalkan semua beban dan dosa yang memerintangi, dan berlari kepada tujuan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Be focused, stay focused in Jesus. Dan saya percaya Tuhan akan menuntun kita dalam iman kepada kesempurnaan. Sekali lagi saya katakan, masa pandemik bagi orang adalah cilaka, bagi orang adalah sesuatu proses yang berat, masalah. Tapi bagi kita, Tuhan akan mengubah seperti yang saya katakan tadi. Fokus kepada Tuhan dalam setiap masalah ini akan mengubah kita dari seorang yang mementingkan diri sendiri, akhirnya mementingkan orang lain. Daripada kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Karena saya percaya in God, di dalam Tuhan kita jadi kuat, saudara. Dan yang ketiga, saudara, yang saya katakan tadi, saudara, fokus kita ini kepada Tuhan akan melubah semua keterbatasan kita menjadi sebuah kesempatan yang akan menjadi berkat. Mari tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi aku berdoa Tuhan, biar Kau terus berbicara kepada setiap umat-Mu. Hari ini Tuhan, kami sepakat mengambil sebuah keputusan untuk menanggalkan semua dosa dan beban yang merintangi, dan stay focused in You. It doesn't matter Tuhan, kami dalam proses, dalam kesulitan, dalam krisis, biar Kau cuma satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau fokus dengan Kau. Mari saya mengajak jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini, baik Anda yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, stay focused in God. Hari ini saya mengajak Anda, I wanna challenge you, make a decision this morning. Angkat tanganmu, bangkit beri bersama-sama. Angkat tanganmu bersama-sama. Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan hari ini. Kami mau buat keputusan, kalau hari ini Tuhan kami mulai tidak fokus Tuhan, dan hari ini kami mau bertobat, kami semua mau berbalik kepada Engkau. Hari ini kami sepakat sama-sama. Engkau yang mau, mari berdoa sama-sama dengan Tuhan. Angkat tanganmu, I wanna pray for you. Tuhan, aku berdoa setiap tangan-tangan yang diangkat hari ini dimanapun mereka berada, Engkau jamah mereka, sentuh mereka Roh Kudus. Hari ini Tuhan, biar kami mengambil keputusan dan kami berkata seperti perempuan, asal ku jamah saja jubahmu, aku pasti sembuh Tuhan, aku pasti dipulihkan. Hari ini dimanapun Anda duduk, dimanapun Anda berada, mari bangkit berdiri dan lari kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau ketemu Engkau, asal ku jamah saja jubahmu, aku pasti dipulihkan. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada Dia, dan katakan, Tuhan, cuma Engkau yang kami andalkan dalam situasi ini. Bapak, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang diangkat dimanapun mereka berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Jamah dan sentuh mereka hari ini Tuhan. Dan biar kami juga mengambil keputusan hari ini, menanggalkan setiap beban, menanggalkan setiap dosa yang merintangi kami. Dan kami mulai berlari seperti perempuan pendarahan ini berkata, Tuhan, asal kami jamah saja jubahmu, kami akan disembuhkan, kami akan dipulihkan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang diangkat, yang mengambil keputusan untuk mulai fokus kembali dengan Engkau, untuk mulai belajar Tuhan, sama-sama Tuhan. Apapun yang terjadi tetap stay focus in You Lord.
Kami nggak memperhatikan masalah yang kami hadapi. Begitu banyak beban yang kami hadapi, tapi kami percaya biar fokus kami kepada Tuhan yang lebih besar dari semua masalah. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umat-Mu, jamah mereka, sentuh mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, I bless them Lord with abundantly and overflowing. In Jesus name, jamah mereka Tuhan. Hari ini aku berdoa, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang mengalami keterbatasan, mari Tuhan open more opportunities dalam kehidupan mereka ya Bapa. Mereka yang mulai tidak fokus, hari ini Tuhan arahkan kembali hidup mereka untuk stay fokus dengan Kau, tetap fokus kembali dengan Kau ya Bapa. Lord, I speak life, I speak breakthrough, I speak healing, and I speak restoration to all your people in this place. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar semua firman yang sudah disampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi jadi rema dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Be blessed in the name of Jesus. Haleluya. Amin, amin, amin. God bless you. I hope saudara setiap Anda mulai hari ini tidak ada lagi beban, tidak ada lagi dosa yang merintangi, tapi stay focused with God. God bless you and have a great day, and see you again soon in Malaysia or in Indonesia. God bless you. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kemudahan Tuhan pada petang yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas putra-Mu yang tunggal yang telah menebus kami hari ini, sehingga kami menjadi anak-Mu yang terbaik Bapa. Sehingga Engkau telah mengangkat kami menjadi anak Allah di warisan Tuhan. Terima kasih atas penebusan karya yang terbesar 2000 tahun yang lalu atas kayu salib, yang hari ini mengangkat kami menjadi anak Tuhan yang telah ditebus berjalan kemenangan yang luar biasa. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat perjamuan kudus dalam setiap kehidupan kami. Di dalam atas nama Tuhan Yesus, mari semua anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan amen. Ya, mari kita mengambil roti melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia disara mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disara bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam atas nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bercawan melambangkan darah Yesus yang menembus kita pada saat ini. Demikian juga yang bercawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memerintahkan kematian Tuhan sampai datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami percaya Tuhan berkat roti hidup, di mana ada berkat roh kebangkitan, begitu Tuhan berkat tentang penebusan darah Yesus. Kami perkatakan dan kami setia dalam setiap hidup kami pada saat ini, sehingga kami berjalan dalam berkenan Tuhan, dalam pelindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dan dalam janjinya Tuhan, yaitu keselamatan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan yang diberkati, sama-sama katakan amen. Amen. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Robert Lee, yang sungguh memberkati kita, yang membawa iman kita, membuat Yesus terutama. Dan hari ini saudara, firman ini menjadi makanan rohani kita, memberikan kekuatan rangsangan yang luar biasa, sehingga apapun pergumulan persoalan kita, mari
fokus kepada Yesus lah yang akan menyelesaikan setiap persoalan hidup Anda pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami bersyukur atas kebaikan, penyertaan Tuhan, perkenan Tuhan, dan anugerah-Mu yang sungguh besar dalam setiap hidup kami pada saat ini. Terima kasih karena menyertai kami dari awal hingga akhir, terakhir rancangan ini Bapa. Tuhan, kami sudah diberkati melalui firman-Mu. Biar firman ini bertumbuh 100 kali lipat dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan-Mu yang mendengar, membuat iman kami tertuju kepada Yesus dan fokus kepada Yesus, dan membuat Dia terutama dalam hidup kami, yang memberikan kekuatan yang akan menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kami cuma di dalam nama Yesus. Dan berkati Pastor Robert Lee Tuhan dengan luar biasa, pakai dia dengan heran lagi, dan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, pakai dengan heran dan menjadi terang dunia dan dalam dunia yang mempengaruhi jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus di dalam di atas nama Tuhan Yesus. Mari semua anak Tuhan yang diberkati, mari sama-sama katakan amen, amen, amen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Come Holy